Hai semuanya. Bentar ya. Jadi aku nungguin penontonnya banyak dulu. Terus aku akan undang saudara aku, saudara Surat Kecil untuk Tuhan. Jadi hari ini aku mau live bareng sama dia. Mau ngomongin mengenai. Waalaikumsalam Gea, halo. Bentar ya, aku nunggu agak banyakan sedikit. Terus abis itu aku langsung undang Kak Haris. Jadi Kak Haris itu sutradaranya Surat Kecil untuk Tuhan. Kalau kalian pernah nonton, itu tayangnya di bioskop tahun 2011 dulu. Dan aku bakal live bareng dia ngobrolin Surat Kecil untuk Tuhan itu. Oh my God, I'm so good. I love you, babe. So bad. So bad. Assalamualaikum, kamu mulai jam berapa? Waalaikumsalam, ntar lagi. Nunggu penontonnya agak banyak. Duh, apa sih? Oh, pusing, aku banyakan grup. gitaran coba Kak. Bisa nanti ini. Oke, penontonnya baru 1000. Hai Emil, apa kabar? Nah, ini aku undang Kak Harisnya sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Hai guys. apa kabar? Alhamdulillah baik. Jangan gugup. Wih, Surat Kecil untuk Tuhan. Aku nemu bajunya tadi pagi di kardus. Niat ya Kak? Niat. Iya. Aku nggak tahu kalau Dan baju aku untuk Tuhan dulu masih ada atau enggak. dan ini kayak kita udah nggak ketemu mungkin 5 tahun kali. Iya ya. Pokoknya pas kakak lagi sibuk-sibuk film apa? Untuk Sahabat ya. Enggak, surat untukmu sama Prilly. Kamu datang tuh kan? Uh-uh. Itu terakhir. Itu terakhir parah. Iya sih, udah lama banget ya Kak ya. Ya Allah, Kais apa kabar? Baik, alhamdulillah banget, sehat. Senang juga lihat Dinda. Udah meroket parah. Masya Allah, kan berkat Kak Ais. Itu berkat sama-sama. Berkat sama-sama. Kita aku sih kaget ya, maksudnya no wonder gitu waktu pas Dinda pernah live sama siapa gitu kan, terus cerita tentang awal karir Dinda. Nah terus aku tuh masuk nggak sengaja, terus aku mikir gila ya, itu berarti udah 10 tahun yang lalu gitu, kayak nggak sadar gitu, time fly banget kan, cepet parah gitu. Ternyata itu udah 10 tahun lalu, makanya abis itu aku DM kamu kan, Din kita live yuk ngobrol-ngobrol gitu. Ingat Itu nggak sih gara-gara kamu. dulu waktu pas kita meeting, terus kalau misalkan hampir tiap hari tuh kakak tuh pasti selalu ngasih aku tuh coklat kalau aku Iya takut aku bener. nih guys, aku tuh pasti disediain kayak coklat gitu sama Kais kan. Ya Gila. ampun. Dan dan aku tuh kan lagi ngubek-ngubek buku, ngubek-ngubek tempat ya, Dit. Aku tuh nemu buku harian itu. Kamu punya gak sih? Kayaknya aku yang itu enggak, justru aku punyanya novel. Oh, kalau ini tuh kayak buku harian yang ada fun fact-nya gitu. Kayak gitu-gitu dong. Oh, masih ada nggak ya? Ada, masih ada. Masih ada, nanti kamu DM alamat kamu, ntar aku kirimin. Iya, Ntar aku kamu mau DM alamat kamu. kangen Oh, banget sih. sama nanti. Kenapa? Aku kangen banget sih. Aku punya foto-foto pas aku masih latihan nari dulu. Itu aku masih nyimpen tuh sampai sekarang. Cuman kalau buku-bukunya aku nggak ada. Iya. Dan ini ada yang proses pas kamu lagi dipotong. Iya ya, terus inget gak pas aku habis dibuat aku malah ngomong,
Ya Allah, kepala kotak yang mochi. Iya. Oh iya, Din, supaya orang tahu nih perjalanannya Dinda waktu itu. Mm. Ini kan Kai sempat buka-buka ya tadi ya. Nah, ternyata itu kita itu persiapan tuh udah dari bulan Maret 2010. Wow, Dan berarti itu dan Dinda itu casting itu udah dari bulan Juni. Pengumuman itu baru pengumuman tuh baru di November. Kak, coba kakak ceritain dong gimana bisa sampai apa namanya sampai akhirnya tuh dari yang casting terus kita audisi ya Kak, Ya, terus casting lagi. Jadi itu benar-benar panjang banget sebenarnya. Coba kak kan sampai akhirnya Kais tergugah, akhirnya itu bisa milih aku. Aku oke. pengen oh karena nggak Oke. pernah ngebayang. Iya udah. Karena gini, kalau sama kayak sama pemain-pemain aku setelah Surat Kecil untuk Tuhan, aku pasti diskusi dan aku cerita karena mereka kan udah mature. Nah, kalau kamu waktu itu 13 tahun apa 12 ya, Din ya? Pas 13 aku tes camp kakek aku meninggal. Itu aku ulang tahun yang ke-4 tahun. Ingat nggak? ya. Berarti itu oke. Nah, makanya aku di situ menganggap kamu anak kecil. Jadi diskusinya diskusi perang, bukan diskusi yang kenapa kamu terpilih. Jadi mungkin sekarang aku ceritain deh. Iya dong, Nah, aku jadi juga boleh. Jadi sebenarnya ini adalah rezeki bareng-bareng sebenarnya. Jadi buat teman-temannya, mungkin fansnya Dinda yang tidak yang baru ngikutin sekarang mungkin nggak tahu perjalanan Dinda yang dulu. Jadi menurut aku ini rezeki bareng-barang di mana Surat Kecil untuk Tuhan adalah film pertamanya Dinda dan film pertamanya aku. Jadi aku masih inget banget. Jadi aku tuh casting itu gila-gilaan ya. Jadi ada casting itu melalui surat yang disebar di seluruh Indonesia. Siapapun boleh ngirim fotonya dan dia harus menentukan dia mau jadi siapa gitu. Nah, selain itu kita juga ada offline casting, yaitu yang di kantor. Terus yang ada casting di sekolahan, ya yang Dinda datang. Nah, aku sudah jalan hampir 3 bulan casting, aku belum menemukan siapa yang cocok jadi keke waktu itu. Aku masih kekeh, sedangkan orang kantor sudah ngomong ini deadline, harus cepet-cepet karena kan biasalah kayak apa namanya sponsor udah nunggu siapa nih pemainnya kayak gitu-gitu kan. Nah, aku mikir, aduh aku belum dapet yang serap di hati aku gitu. Nah, saat pertama kali aku lihat Dinda, dia pakai baju sekolahan kalau nggak salah ini. Casting kamu pakai baju sekolahan SMP kan? Iya, kamu lu pakai baju sekolahan. Kamu pakai baju sekolahan terus rambut kamu panjang banget atasnya pinggang. pantat itu ya, pinggang ya segitu, tebel banget, tebel banget. Kamu masuk ke ruangan, terus kan kamu kayak kurus parah gitu kan, kurus kecil gitu kan, kucul masuk. Terus aku ngeliat gini. Nah, di ruangan casting aku tuh ada match, ada papan. Nah, aku di sini. Ini ada papan. Nah, di sini tuh ada foto Keke asli. Nah, aku ngeliat fotonya Keke, ngeliat Dinda, ngeliat fotonya Keke, ngeliat Dinda. Sebelum kamu acting, aku udah ngebatin, ini Kekenya aku nih. Jadi aku udah nge-feeling duluan, ini Keke nih. Saat aku samperin kamu, mungkin kamu ingat atau mungkin kamu lupa, aku nggak tahu. Aku bilang, Dinda, uh, kamu mau jadi Keke nggak? Mau kak? Kamu bilang gitu kan. Terus aku tanya lagi, kamu mau dibotak nggak? Terus kamu diem, kamu diem. Kamu bilang, kalau aku sih mau kak, tapi nggak tahu mamaku boleh apa enggak. Kamu ngomong gitu, mamaku boleh apa enggak? Aku boleh tanya mamaku dulu nggak? Kamu ingat nggak kamu itu ngomong gitu? Aku lupa kak. Aku kayaknya iya mungkin aku tanya sama mama terus aku tanya sama papa ya, tanya sama keluarga aku nggak sih? Atau gimana ya? Iya, Aku iya, jadi kamu keluar dulu, terus aku bilang, Dinda nggak perlu kasih jawaban sekarang, nggak apa-apa, pikirin dulu karena ini pasti apa namanya keputusan yang besar. Terus aku bilang sama Dinda, Dinda, kita berjuang sama-sama nih di sini. Ini film pertama aku nih, film pertama kamu. Yuk, pasti bakal keren nih. Aku bilang gitu. Padahal aku juga nggak tahu bakal keren apa enggak, ya kan? Itu kan ngecapnya aku aja supaya kamu mau kan. Udah gitu. Kamu nggak ngasih kabar.
Tapi tetap ke kantor, terus ikut casting yang di sekolahan. Mm-mm. Oh, Iya, ikut casting. ribu Ya, anak SMP pada itu betul. semua 6.500 Ya, ya sih? ya 6.500-an orang. Nah, itu kan yang casting di kantor tuh 50 orang, itu semuanya aku suruh ikut casting lagi di sekolahan, termasuk Dinda salah satunya yang di sana. Niatannya kenapa dibuat casting di sana adalah supaya siapapun yang terpilih paling tidak tahu suasana sekolahannya. Terus yang kedua, tahu makamnya Keke, karena kebetulan kan Keke dimakaminnya di sebelahnya. Terus tempat disemayamkan terakhirnya kan di tempat kita casting itu. Nah, niatannya begitu. Nah, terus pas Dinda ada beberapa calon ya Dinda ya, kita nggak usah sebutin kandidat waktu itu untuk Kakak. menjadi Keke. Aku langsung serahin ke Pak Jody, ayahnya Keke asli. Aku bilang sama Pak Jody, silakan Pak Jody ajak ngobrol, ajak jalan, pokoknya diskusi aja. Dan yang menurut Pak Jody paling pas menjadi anaknya Pak Jody, yang paling pas memerankan uh, Keke siapa? Aku bilang gitu. Terus Pak Jody bilang, oke. Tapi kata dia, tapi keputusan saya, Mas Haris, kalau misalnya nggak cocok, saya serahkan ke Mas Haris. Tapi ini cuma masukan dari saya. Oh boleh, boleh. Udah, kalian habis ngobrol itu para kandidat, tiba-tiba terus Pak Jody sambarin aku. Dia bilang, menurut aku Dinda Hao itu anak saya sekali. Dia bilang gitu. Iya ya Dia kak? mirip sekali sama. Iya, dia bilang dia tuh mirip sekali sama Keke Haris gitu. Oh gitu. Oke. Udah nih. Aku dari awal udah yakin sama Dinda. Pak Jody ngeyakinin. Tapi Ani aku buka nih, kamu pasti nggak tahu. Orang kantor semua itu nggak ada yang setuju sama kamu awalnya. Jadi orang kantor tuh bilang gini, tapi concernnya orang kantor benar. Orang kantor tuh bilang gini awalnya, film Surat Kecil Untuk Tuhan ini banyak narasi, banyak puisi yang dinarasikan kan di VO. Jadi Nah, Mas Dinda itu cadel, Dinda itu cadel, nggak bisa ngomong R, nggak bisa ngomong S, apalah itu banyak kan. Nah, takutnya, nanti penonton nggak nggak terlalu clear dengar yang mau disampaikan. Terus aku bilang gini, tapi buat aku pribadi justru jadi unik. Aku bilang gitu, buat aku tuh unik karena jadi kayak gitu kan, Din, kamu kalau ngomong ada gitu kan, ada kayak berdesisnya. Aku bilang justru itu jadi lebih unik menurut aku, bilang gitu. Terus orang kantor bilang, oh ya udah serahin deh ke Haris gimana enaknya gitu kan. Ya udah. Nah, saat terus bargaining ke Dinda yang lumayan ribet karena keluarganya banyak banget dan besar. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Tante di Palembang nggak boleh, siapa di ini boleh. Ingat nggak dia? parah, aku tuh harus minta izin karena kan itu rambut ya kak ya. Jadi kayak gimana ya? Ya Allah, cuman untungnya dari aku pribadi, akunya senang banget kan, Ya, karena kan apa ya, film pertama kali ya kak, dan aku pengen ngerasa total kayak gitu, dan aku happy menjadi semua, bahkan nggak ada iya, iya. nangis sampai dibotakin. Bener, bener parah sih. Udah sampai akhirnya kamu kepilih dan akhirnya keluarga kamu mungkin akhirnya mengiyakan dan setuju. Nah, ini fakta yang dahsyat lagi sih sebenarnya. Kita baru ketemu Fahda, ingat nggak? Setelah kalian semua terkumpul. Setelah kalian semua terkumpul, semua sahabat terkumpul, Fahda baru datang tuh. Aku bilang, Fahda ajak ngobrol pemain supaya tahu hal-hal yang mungkin Pak Jody nggak tahu. Kalau cewek kan biasa gitu, kadang-kadang keluarganya, kakaknya nggak tahu, tapi sahabat-sahabatnya tahu. Oh oke Mas, ceritalah si Fahda. Fahda asli ceritalah sama kalian. Begitu dia keluar dari ruangan reading, dia tuh ngomong gini ke aku, Mas Haris gila banget Mas. Kenapa? Itu lo nemuin Keke si Dinda, itu Keke banget. Serius? Iya. Dan Keke itu nggak bisa ngomong R, dan aku baru tahu. Dan aku baru tahu. Iya makanya, dan aku baru tahu Keke juga nggak bisa ngomong R. Jadi kayak banyak banget kesamaan antara kamu dan Keke. Keke juga nggak bisa ngomong R, kamu juga nggak bisa ngomong R. Padahal aku di awal nggak tahu kan, kalau kamu tuh nggak bisa ngomong R dianggap sebagai kekurangan, tapi justru
itu malah memperkuat karakter kamu karena mirip dengan kakak aslinya. Itu yang Dan namanya dong kali ya kak ya. benar. Dan satu lagi yang menurut aku paling paling seru adalah waktu kita tes camp, Mm-mm. kamu nangis, ingat nggak? Kita sampai 17 kali take. 17 kali tag ya, aku nggak ngerti kenapa aku bisa nangis sebanyak, harus tagnya sebanyak itu. Ya kan? Kamu nyamperin aku, kamu bilang, Kak, aku nggak pernah sebanyak ini take. Kamu nangis, aku bilang, udah tenang, Din, ini cuman tes camp, aku bilang kayak gitu kan. Nah, malamnya mama kamu bilang ke aku, mama kamu ngomong ke aku, di deketnya Mas Karaden, inget nggak Karaden? Yang orang dari Yayasan Onkologi Anak, pembimbing tentang yang orang cancer. Nah, si Mas Raden itu kan nyamperin, pokoknya dia yang pemerhati cancer di onkologi waktu kita ke, nah, mama kamu ceritanya aku buka di sini nggak apa-apa ya, ini kan nggak malu-maluin. Nah, mama kamu bilang, Kak, maafin Dinda Kak, soalnya ini dia pertama kali mens hate pertamanya, pertama kali dapat hate. Masa iya sih? Terus, iya, terus si Kiki, Pak Jody, kan aku cerita tuh sama Pak Jody bilang, seminggu sebelum Keke divonis cancer, dia itu hate pertamanya. Jadi sama seperti kamu seminggu sebelum syuting. Gila ya? Gila, ini aku baru tahu loh kak. Kok aku nggak pernah Iya, cerita? karena nggak tahu karena kemarin waktu syuting pertama kali itu kan aku terlalu terbebani dengan banyak hal. Jadi aku tuh terlalu mikirin banyak hal. Jadi aku Jadi pengennya tuh, baru pertama. oh, Kenapa dia? karena kan film pertama, jadi kan pengennya yang perfect banget gak sih? Benar-benar. Jadi kayak emang semuanya itu aku pingin semuanya tuh aku apa namanya aku bisa handle semua gitu loh, step by stepnya, satu by satu semuanya. Dan buat aku sih aku blessing banget dapet Dinda, dan aku seneng banget Dinda mainnya gila parah. Dinda, aku tuh kalau nggak tahu ya, kalau Dinda scene yang paling Dinda berkesan apa, Din? Scene yang paling bikin aku berkesan itu eh yang aku ngasih tahu papa, ngasih tahu Om Alex Komang kalau aku sakit lagi, kalau aku tuh rhabdomyosarcoma lagi yang untuk kedua kalinya. Oke. Itu aku kak pas aku nonton, dan nggak cuma pas aku nonton, jadi pas aku syuting aku ngerasa kayak air mata aku tuh bener-bener tas, dan aku tuh Ya. nggak acting, aku ngerasa kayak gue beneran kenapa ya Allah, ya aku ngerasa kayak gitu loh kak. Dan kamu tahu nggak? Kamu pasti aku belum ceritain ke kamu. Nah, Aku belum ceritain ke kamu. apa? Kalau aku kan, kamu pasti tahu lah, aku juga cengeng, ya kan? Kita cengeng. Nah, nah, pas take adegan itu, Om Alek nyamperin aku. Om Alek nyamperin aku, dia pegang tangan aku. Almarhum Om Alek, ya Allah terima kasih Om Alek main di film kita ya, Dinda ya. Nah, Om Alek samperin aku, dia pegang tangan aku, dia bilang apa, Din? Dia bilang gini, Haris, anak ini bintang besar. Masya Allah. Kamu ngambil close up aku, air mata dia basahin jidat aku. Itu omongan Om Alek. Benar. Dan Om Alek bilang, benar. Om Alek bilang, sebegitu totalnya dia, Haris. Jarang orang nemuin pemain kayak gitu. Biasanya kalau close up ke dia aja yang maksimal. Tapi ini, kamu ambil close up aku, air mata dia tuh jatuhin netes di ini apa nih ubun-ubun dia. Itu dia cerita itu, Din. Ya Allah, tapi aku nggak bisa kayak gitu kalau nggak ada almarhum Om Alex juga sih kak, karena itu bener-bener rasa kayak ayah sendiri. Ya nggak sih kak? Benar. Tambah Benar. readingnya bener-bener maksimal. Kayak Benar. aku beruntung banget sih aku bisa bisa gara-gara untuk Tuhan itu. Kalau nggak aku nggak akan bisa jadi aku yang sekarang sih kak. Asli, aku nggak bisa banget nikmatin aku sekarang. Aku sangat-sangat berterima kasih sama kakak, sama Alex
gitu. Ini lampuku kenapa kelat kelip ya? Maaf nih. Kayak dugem ya, sedihnya jadi berubah. Speaker itu kak, jadi aku pakai. Sorry guys. Nah, Oke. gitu. Jadi aku ngerasa kayak wah, gara-gara surat kecil untuk Tuhan itu pun juga kayak aku tuh punya keluarga baru. Bahkan sama Cut Nadia, salah satu yang jadi sahabat aku di sana di film itu, sampai sekarang sampai dia punya anak beneran, dia tuh masih tetap jadi punya keluarga dan teman-teman yang yang apa ya, ngerasanya emang nggak akan pernah bisa dulu. Beda aja ketika aku syuting film lain. Kalau aku syuting film lain kan kayak aku ya udah gitu, syuting selesai, Betul. tapi Dan kalau kecil untuk tuh kayak prosesnya tuh panjang, keluargaan, betul. kaliku berantem pernah nangis Din, Din. Dan yang aku senangnya adalah, memang kita kan berbentuk keluarga ya, mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu, kita membentuk keluarga di Surat Untuk Tuhan, sampai selesai syuting, kita tetap ada bukber sampai 4 tahun ke depan. sampai Ya sebelum kan? Om Alex Komang meninggal. Betul. Dan satu lagi, sampai sekarang, aku itu masih berteman sama yang jadi ekstrasnya di Surat Kecil Untuk Tuhan. Serius? Sama siapa? Serius. Fahmi inget nggak yang kena cancer? Iya. Alhamdulillah udah sembuh, udah lulus kuliah. Oh, gila. Terus ada Mita, banyak banget deh. Dan kadang-kadang aku sering ketemu gitu. Maksudnya mereka masih kayak aku pernah ke Jogja ketemu sama mereka di samperin, Kak, aku yang Surat Kecil Untuk Tuhan gitu. Terus udah ngobrol-ngobrol gitu. Dan satu lagi nih Din, yang kamu inget nggak? Aku tuh ya, buat aku yang scene sangat berkesan ya. Buat aku nih berkesan sekali. Waktu kamu harus nangis di kamar mandi. Yang shower gitu ya? Pancuran. Yang pancuran. Yang apa? Yang pakai shower itu. Nah, aku kan diwanti-wanti tuh sama Pak Jody. Nanti Kak Haris, si Keke itu kalau nangis nggak yang nggak gitu ya, tapi dipatah-patah. Ingat nggak? Terus kita pegangan tangan berdua di kasur. Kita pegangan berdua di kasur. Terus Din kita latihan. Terus kita sama-sama kayak yang Iya. Terus mata kamu udah kemeng, oke Kak, aku udah siap Kak. Terus kamu langsung masuk ke kamar mandi, karena itu cuma bisa 1 take, karena mukanya udah pakai latex, dan itu jam 3 pagi. Iya, aku ingat banget. Dan pada saat itu, setelah take itu semua aku tuh ada di dalam latex itu. Iya kan? Ya Allah, itu best banget sih Kak. Itu sebenarnya banyak banget scene-scene yang aku nggak bisa lupa sama. Jujur ya, aku nggak ada buku sama sekali nih sampai sekarang nih ya Kak. Tapi aku kayak masih kayak yang pas aku ngomong bintang Sirius, kan aku ada tuh yang ngomong tuh. Nah, terus kayak lagi cerita sama ayahku yang di depan balkon. Ingat nggak sih Kak yang bilang, ya aku ngomong apa yang kita latihannya susah banget gara-gara aku ngomong Ayun. Ingat nggak? Ya. Mual Pak, nggak enak banget. Rasanya nggak enak banget. Ya Allah. Aku masih ingat detail-detailnya, karena buat aku kenapa? Mungkin buat yang teman-temannya Dinda biar tahu juga bahwa aku tuh sutradara yang lumayan agak membawa semua emosiku ke dalam scene. Nah, jadi kalau aku buat scene menangis, aku harus nangis. Kalau aku nggak nangis, aku ngerasa scene ini gagal. Nah, begitupun kalau marah, aku harus berasa marah supaya scene-nya berasa. Nah, kamu tau nggak, Din? Scene kamu yang di atas itu, yang disuapin sama Pak Jody, sama almarhum Om Alek, yang kamu bilang, aduh Pak, mual, rasanya nggak enak banget, gitu. Terus si Pak Jody bilang, ya udah kamu maunya apa? Aku cuma mau sekolah. Kamu kan bilang gitu ya. Kamu tahu nggak? Kleper kita yang tatoan seluruh badan,
Selesai take, dia turun ke bawah, air matanya ngalir, dia bilang, Mas Haris, ini scene-nya kok sedih banget ya? Dialognya gue gak kuat. Pertama kali nih gue nangis di set. Dia bilang kayak gitu, Dit. Aku sampai bilang, serius ya? Iya. Wow. Karena kalian juga kan sebagai ayah dan anak tuh kawin menurut aku ya. Kawin banget gitu. Maksudnya kalian bisa bisa bangun scene itu benar-benar bareng gitu. Yang aku inget banget, yang nggak tahu ya, nanti Dinda boleh cerita apa yang Dinda dapat dari almarhum Om Alek gitu. Kalau aku pribadi sebagai director, yang aku dapat dari almarhum Om Alek adalah dia itu tidak pernah menggurui aku. Jadi saat dia mau kasih alternatif adegan atau dia kasih masukan ke aku, dia itu kasih contoh. Aku yang masih ingat banget tuh, Din, yang kamu lumpuh, kamu bilang kamu nggak bisa jalan, akhirnya kan kamu digendong tuh, Yang ya keluar dari kamar. atas ya, ya yang keluar kamar, kan kamu digendong tuh. Nah, pertama kan digendongnya begini tuh, dibopong. Heeh. Pertama dibopong, diturunin ke bawah. Terus almarhum Om Alek nyamperin aku, dia bilang gini, Haris, kamu udah punya anak belum? Belum. Menurut aku, akan lebih berasa deep dan dalam itu digendong di belakang. Gendong di belakang, turun ke bawah, sampai bawah baru aku lepas, aku taruh. Itu berasa ikatan bonding ayah sama anak. Cuman karena aku sebagai sutradara ada ego kan, ada ego sendiri. Aku bilang, enggak, aku maunya begini, digendong begini. Oh Haris maunya begitu, boleh. Kita buat dua alternatif, boleh nggak Haris? Yang capek kan aku nih, gendong 2 kali. Boleh nggak aku buat 2 alternatif? Ikutin kemauan Haris, ikutin kemauan aku. Nanti yang menurut Haris enak yang mana itu yang dipakai. Oh oke, adegan pertama. Sesuai keinginanku, sutradara, sombong. Ya kan? Begitu. Turun, deg 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 deg, turun ke bawah. Habis itu, adegan kedua. Ditaruh di sini. Begitu kamu ngomong, ya kakiku nggak bisa gerak, kan? Kenapa? Terus Pak Jod, Om Alek naruh di sini, tek, terus dia jalan turun. Begitu dia sampai sofa, aku nangis gini. Terus aku gini, damn, gila, gila ini keren banget. Cuman karena aku sombong, aku hapus air mata. Terus dia gini, dia nyamperin aku, gimana Riz? Bagus sih, cuman aku belum tahu mau pakai yang mana. Padahal dalam hati aku gini, aku pakai punya lo Om. Terus malamnya malamnya pas dia mau pulang, aku langsung samperin dia, aku salam tangannya, aku cium. Aku bilang, Om Alek, kayaknya aku pakai yang punya Om Alek deh. Terus dia gini, aku udah tahu, kamu jangan sombong, aku udah tahu. Dia bilang gitu. Dan itu yang buat aku tuh apa ya? Itu yang aku melihat dia sebagai sosok besar, tapi tidak menunjukkan egonya dia sebagai artis besar. Dia itu tetap mau merangkul kita, dia meluk kita gitu, dia mau bareng-bareng, duduk bareng gitu. Sampai contoh make up Dinda itu kan, kalau teman-teman boleh tahu, make up Dinda itu 3 jam ya Dinda untuk make up ya Dinda, untuk make up cancer. Nah, Itu 3 jam. Aku bisa tidur dulu. Untung aja ada betul, betul. wah itu Nah, keren banget sih. Nah, make up kamu tuh 3 jam. Aku tuh sering loh. Kalau misalnya tiba-tiba Om Alek Komang udah datang ke lokasi, sedangkan kamu lagi proses make up, aku tuh suka ngomong sama dia. Om Alek maaf ya, boleh nggak aku ambil anak-anak dulu? Nggak apa-apa silakan. Aku kasih kopi hitam aja. Orang sebesar itu mau seperti itu. Aku benar-benar salut, respect banget dan aku benar-benar kehilangan sekali sosok besar yang menganggap aku bukan lagi sebagai junior gitu. Mungkin kalau Dinda gimana, Din? Boleh cerita, Din? Aku dari pertama kenal sama entah kenapa tuh nggak ada rasa yang dia tuh apa ya, artis. Padahal itu sebenarnya artis besar Kak, karena dia memposisikan wah ya udah gitu ngalir, dia ikut ngebaur sama siapa sih gue ya kasih siapa sih aku main film loh pada saat itu. Dan Ya, iya nggak sih Kak, kita semua dari semua pemainnya tuh rata-rata daripada audisi semua ya nggak, termasuk betul. aku. Dan
aku inget banget pertama kali aku syuting, aku reading sama Om Alex Komang, aku ngomong, aku apa ya, aku kayaknya langsung panggil ayah deh kalau nggak salah waktu itu. Ayah, eh ini ya apa? Aku anggap ayah beneran ya, aku bilang gitu. Dinda ya, Dinda masih belajar kayak gitu kan. Oh iya iya, dia bener-bener sebaik itu. Dan ketika aku syuting bareng sama Om Alex Komang, ya udah jadi nganggapnya tuh bener-bener ayah. Bahkan sampai selesai pun, itu tuh sampai sampai dia mau meninggal pun itu nganggap Om Alex tuh udah kayak ayahku sendiri gitu. Ketika syuting sama dia tuh dia nggak pernah loh kak atau nggak usah marah kayak kalau zaman maksudnya eh, aku ketemu lawan main yang maksudnya dia tuh kalau itu ada rasa egoisnya pengen mengobrolnya kayak gitu kan banyak ya Iya. banyak banget gitu setiap aku misalkan ketemu sama pemain siapa nggak dia muda nggak dia tua kayak kan ada gitu dan dia tuh nunjukin dia nonjolin banget oh gue yang harus lebih menonjol di sini. Nah kalau Om Alex itu yang bener-bener ngebawa aku ayo loh kita sama-sama kamu tuh aku nggak bisa bagus tanpa kamu begitupun kamu nggak bisa bagus tanpa aku yang segitunya gitu dan aku ngerasa aku beruntung banget masya Allah aku beruntung banget aku bisa ditemuin sama pemain sahabat Amang di film sama aku dan juga pastinya kan kakak juga kakak wah kakak tuh yang bener-bener sabar sih sabarnya loh mau aku yang mau aku yang kayak gitu ya namanya anak kecil ya kayak mau yang aku ngambek melulu mau yang aku kerjaannya mut-mutan Iya, apalagi betul. Cuman kan emang aku sih, kan tapi ke pacar juga gitu kak. oke, menarik sekali. Tapi emang saat itu adalah proses belajar bersama sih, Din. Menurut aku itu proses belajar bersama, maksudnya Dinda belajar mungkin ya di situ belajar banget gitu. Aku pun di situ proses belajar bagaimana aku harus bisa membuat sesuatu yang paling tidak punya makna gitu. Karena saat pertama kali aku dikasih novelnya gitu, Din, pas aku baca pastinya aku nangis ya. Nangis aku cuma bilang gini, gila ya ada orang sekuat ini gitu. Ini kalau difilmin nih, ini harus menginspirasi gitu. Harus bisa paling tidak membuat orang itu punya motivasi untuk cobaan lo cuma segini doang, masa lo kalah sih semangatnya sama keke. Nah, itu yang aku bawa sebenarnya. Jadi dan alhamdulillahnya waktu itu kan masih zamannya Facebook ya Din ya. Masih zamannya Facebook. Nah, DM aku di Facebook itu sehari itu bisa 200 sampai 300-an Din. Dan itu kalau aku baca ya Allah Din, aku masih ingat satu DM kalau di Facebook apa yang namanya message ya. Ya, message-nya. Aku masih ingat banget itu ada yang message aku di Facebook setelah Surat Kecil Untuk Tuhan rilis. Dia itu message, dia itu ngomong, dia itu seorang ayah. Dia itu message, dia ngomong gini, terima kasih untuk film Surat Kecil Untuk Tuhan. Film Surat Kecil Untuk Tuhan ini secara tidak langsung menghantam dada saya. Sedih banget. Ya. Jadi dia bilang, saya menonton bersama putri saya. Nah, saat perjalanan pulang aku masih ingat banget karena menurut aku ini sesuatu yang kita membuat sesuatu yang sederhana tapi diapresiasi luar biasa sama orang. Nah, dia cerita perjalanan saya pulang ke rumah, tiba-tiba anak saya memegang tangan saya dan anaknya ngomong kayak gini, Din. Ini sedih banget. Anaknya ngomong gini, "Pah, kalau misalnya aku keke gimana?" Bapaknya langsung berhentiin mobilnya, terus dia peluk anaknya, dia nangis. Dia bilang, "Papa akan kasih banyak waktu buat kamu." Terus dia bilang, "Terima kasih untuk film ini yang menyadarkan saya bahwa pentingnya punya waktu buat keluarga." Itu Din, kadang-kadang kita tidak tahu bahwa kita membuat sesuatu yang sederhana, tapi impact-nya ternyata alhamdulillah besar buat banyak orang. Dan itu banyak banget yang waktu itu message ke aku, Dinda. Karena kamu bisa membawa sosok Keke itu real dan relate sama penonton. Wah kak. Ya, benar. Benar. Benar, aku salut sama semua pemain.
Aku salut sama semua pemain, even sampai pemain-pemain kecil aku tuh salut banget Mama sama Ran, Mama Ranti. Mama Ranti gila banget, ya kan? Jadi orang yang inget gak sih sama gimana? Ine namanya? Yes, semua Fahda itu ya. Aku ingat banget Fahda itu. Dia waktu kita abis roadshow di Atrium Senen, tiba-tiba Fahda itu meluk aku, dia nangis. Dia meluk aku nangis, dia bilang, Fahda itu nama aslinya siapa ya? Kok aku lupa. Tiara. Tiara. Nah, Tiara meluk aku nangis, terus dia bilang gini, Kak Ais, makasih ya Kak. Aku pulang ke rumah sekarang nggak nunduk. Aku pulang ke rumah bisa mendongak. Karena selama ini kalau aku pulang ke rumah, tetangga-tetanggaku nganggap aku itu cewek nakal. Karena aku syuting terus, tapi aku cuma jadi figuran. Jadi aku nggak bisa buktiin ke orang bahwa aku main film. Tapi kalau sekarang aku pulang, aku bisa nunjukin, itu ada muka aku di sana. Itu gila sih. Aku peluk dia Fahda, aku peluk Tiara. Udah Tiara tunjukin bahwa kamu tuh bisa melakukan ini gitu. Ya itu sampai sekarang aku juga masih ingat banget dia juga yang bikin film itu hidup sih Kak. Iya. Itu ingat gak adegan dimana mereka potong rambutnya buat aku? Ya. Aku ingat hampir semua adegan-adegannya, ya Allah. Mulai dari Ya. sekolah aku ceritain bla bla bla, terus mulai dari aku mimpi pertama, terus aku sama Esa. Iya. Aku bukan baru-baru ini sih. Tahun lalu lah, September Oktober aku ketemu Esa. Terus dia gimana? Ada ini nggak? Bahas-bahas apa gitu? Enggak, dia mau jadi sutradara. Dia kan sekolah film. Dia sekolah film, dia mau jadi sutradara. Hebat, aku udah lama banget sih Kak. Aku tadi baru baca dan aku baru ingat, dan ini menurut aku pasti kamu udah lupa. Di bukunya ada 13 fakta, ada 13 fakta gitu. Nah, tapi yang aku mau baca cuma yang ini. Ini pasti kamu lupa. Tadi ya. Sebentar. Oke. Tanpa dijadwalkan, syuting adegan kematian Keke dilakukan pada tanggal 24 Desember 2010. Dan itu tepat sehari sebelum tanggal meninggalnya Keke beneran, tanggal 25 Desember 2006. Jadi kita syuting tuh bener-bener saat kamu adegan meninggal, itu sehari sebelumnya adalah adegan emang Keke beneran meninggal. Tanggal 24 Desember? Ya, kita syuting hari terakhir itu kan adegan meninggal tuh dia. Itu 24 Desember. Nah, jadi sehari sebelum Keke asli yang aku udah ada nonton, inget nggak? Yang kamu yang kamu udah meninggal. Iya, itu kan? Ya. Yang di rumah sakit Eka Hospital. Oh, iya. Yang semuanya pada teriak. Dan yang lucunya adalah adegan koma Dinda, koma tidur. Kamu tidur, kamu nggak tahu kalau lagi syuting. Kamu merepotkan pemain yang lain karena kamu ngorok. Itu mama kamu harus nangis. Siapa? Egi John harus nangis. Tidak. Dwi Andika harus Kasih pembelaan ini. Jadi guys, syuting Surat Kecelakaan dari Tuhan, itu tuh syutingnya tuh kita suka sampai pagi gitu kan, karena kita harus ngejar adegan-adegan yang memang harus diambil pada hari itu ya Kak. Dan betul. Dan capek banget, soalnya kita tuh syutingnya yang pakai latex, wah, Iya. gitu loh. Yang rambutnya masih sepanjang semua. Panjang, pendek semua. Jadi itu bener-bener harus memaksimalkan mungkin, sehingga pulang syutingnya itu kadang suka males. Jadi nggak, itu mungkin aku capek banget. Oh my god, banget, makanya sampai akhirnya ngorok guys. Dan itu semua teman-teman kalau yang nonton itu adegan ending. Itu adegan ending, itu Dinda ngorok, pemain lain harus nangis.
Coba jahat banget Kak Dinda ini cobaan, ngasih cobaan ke semua orang. Dan Tapi selesai dan selesai syuting, dan selesai take itu, tiba-tiba kamu nyamperin aku, Kak kita udah take. Sombong kan, udah kelar di serius Kak. Aku baru bangun tidur, kurang ajar. Itu lucu banget. dan itu yang aku ingat, jadi pas kemarin itu ada mau pas tahu aku juga sempet tidur tuh Kak, inget gak? Yang aku dipegang Iya. pegang teksnya. Jadi waktu itu kan aku adegannya kayak mamaku tuh datang kan, karena Iya. kebetulan papaku itu udah bercerai, jadi nggak tinggal satu rumah. Nah itu Betul. si Mama Ranti ini baru tahu kalau si Keke itu sakit. Jadi pas dia datang nengokin Keke, mukanya parah tuh, udah mulai parah. Dan kita syuting tuh aku lupa jam berapa, cuman yang jelas udah malam. Udah malam, udah malam. Ketiduran. Aku ketiduran, jadi harusnya adegan aku bangun kan, kayak aku dibangunin, nak ya kalau nak. Iya. Mungkin karena aku nggak bangun-bangun, capek banget emang. Aku tuh sampai dipegang-pegang gini, lateks mata aku sampai dipegang-pegang gini sama Mama Ranti. Dan Din, kamu pasti lupa. Pas masuk, Pak Ius, kan dia masuk terakhir. Pak Ius sama Dwi Andika masuk. Kamu kentut, tau gak sih? Demi apa? Woi, Demi Allah, itu take 2 loh. Itu take 2 sampai si Dika tuh sampai, Kak, aduh maaf guys, gue nggak bisa nahan tawa ini, sumpah gue nggak bisa nahan ketawa. Kenapa? Dia kentut, buset gitu. Tapi itu kamu tidur wajar, nggak apa-apa. Kamu tidur. Tapi positive way-nya menurut aku adalah saat close up mata kamu yang ending, karena kamu di antara sadar dan tidak sadar, pas kamu melek, kamu tuh kebalik mata itu terus air mata netes, itu menurut aku tuh itu poin gila menurut aku. Nanti kalau Dinda, kamu harus lihat lagi deh, Din. Itu beneran kamu kayak bener-bener diambil nyawanya, beneran. Kayak kita tuh nggak semuanya tuh dipermudah gitu ya Kak ya. Benar, alhamdulillahnya dipermudah semuanya. Kayak adegan per adegan aku nggak bisa bangun, kaki aku lumpuh, itu juga aku merasa kayak aku beneran lumpuh. Ya, Terus betul. adegan apalagi ya, banyak banget yang kita Ya. Din, ada yang lucu. Pas kamu digendong Pak Ius. lagi. Enggak, aman. Pas kamu digendong Pak Ius, terus kan kamu ditaruh di kasur. Terus kan kamu muntah. Pak Ius kan latah, dia ikutan muntah, inget nggak? jadi kamu terus dia juga gitu. Oh iya aku inget. Kayak di adegan. Aku masukin aja, udah biarin. Aku masukin. Ya Allah. Ayus. Karena menurut aku itu lucu. Iya. Gila ya. Iya, aku kalau setiap inget aku bener-bener merinding tau gak Kak? Kayak adegan juga yang harusnya udah ada embun apa namanya? Kabut, udah ada kabut. Harusnya jam berapa tapi kita kayak dipermudah. Betul. Ada di sini. Kamu masih inget ya, Din? Masih, aku inget semuanya Kak. Aku inget, bener-bener inget. Keren. Ada tadi aku baru ngelihat, aku baru baca tadi. Tapi itu sayangnya itu apa ya? Sayangnya itu di delete scene ya. Din. Iya, ya ampun, gemes. Nanti kita buka sesi tanya jawab. Terus aku mau kasih giveaway buat 3 orang buku ini. Mereka suruh posting di Instagramnya.
ceritain aja tentang apa sih yang dia rasain waktu apa yang dia dapat, pelajaran apa yang dia dapat dari nonton Surat Kecil Untuk Tuhan. Boleh, boleh, boleh. Di sini atau nanti nih, Kak? Eh, nanti aja, nanti aja. Oh ini Mana? nih ya aku bacain ya. Kesamaan luar biasa. Sungguh lucu dan di luar perkiraan, peran Keke rupanya jatuh ke tangan gadis manis yang kebetulan memiliki kesamaan dalam beberapa hal dengan tokoh aslinya. Kalian pasti terkejut melihat daftar kesamaan di antara kedua gadis yang bahkan tidak memiliki hubungan kekerabatan apapun. Yang pertama, satu-satunya anak perempuan dalam keluarga. Betul? Betul. Anak bungsu. Betul. Tidak bisa melafalkan huruf R. Betul sekali. Berambut panjang, penggemar coklat putih, penyuka warna biru. Betul. Sering menjuarai lomba fashion show sejak kecil. Betul semua. Itu sama Keke asli parah, nggak ngerti lagi. Terus di buku ini ada surat cintanya gitu, Din. Ada surat cintanya gitu yang kamu sama Esa. Cie. Gimana ya cara dia nembak aku ya dulu ya? Lupa. Ayo coba, inget nggak? Aku bunga mawar supaya apa gitu, aku lupa yang bagian dia. Ternyata bahasa kebaperan-baperan kita lebih dulu daripada Dilan ya. Iya bener-bener. Coba kalau misalkan dulu Surat Kecil Untuk Tuhan tayangnya sekarang, udah ada sosmed, udah ada Iya benar. main, pasti itu karena pada zaman itu termasuk hits banget di Facebook, di Twitter. Ya nggak sih, Kak? Parah. Dan kita trending topik terus. Iya, trending topik, dan itu kan box office juga pada masanya. Iya. Betul. Nih Din, aku bacain pas ini ya. Aku bacain pas ini. Nih aku bacain. Keke, aku suka kamu, Ke. Mau nggak jadi pacar aku? Terus kamu jawab, apa yang kamu suka dari aku? Ya, Cie. Terus si Andi jawab lagi, kamu cantik, kamu baik, kamu pintar, dan aku suka senyum kamu. Terus Keke tersenyum tuh, Keke tersenyum. Terus aku akan kasih jawaban ke kamu kalau kelopak bunga mawarku sudah lepas semua. Kak, Ya kan? pas kita latihan, pas kita susah banget ya buat dapetin percintaan itu. Benar, sumpah. Pacaran. Dinda kaku banget. Dinda, chemistry-nya, Din. Sedangkan Esa kan yang lagi puber-pubernya ya. Jadi Esa cepet dapetnya. Dinda kayak, Kak, gimana Kak? Dinda lebih lagi, keluarin lagi. Tapi, gokil. Ya, waktu itu aku bener-bener belum pernah pacaran, guys. Jadi aku nggak tahu gimana rasanya yang segitunya gitu loh, yang rasa jatuh cinta banget gitu tuh nggak tahu. Kalau sekarang udah mantep banget ya. Nggak juga. Sekarang bucin. Sekarang bucin ya. Bagus. Harus mengenang itu semua. Kakak inget yang itu sih, yang aku ingin seperti bintang serius, selalu bersinar. Gimana Kak? Selalu bersinar di atas sana. Seburuk apapun cuaca di atas sana, dia tetap bersinar terang. Tunggu, aku mau kasih tau Kakak. Jadi, aku tuh inget banget dulu tuh kita pernah ke Medan. Dan di Medan itu aku ada ketemu sama salah satu orang yang habis nonton Skut ya, Beb ya? Kamu habis nonton apa sih? Habis nonton film Surat Kecil kan, Kak. Dan aku ketemu sama dia di sana. Gak tau nih orang siapa, tiba-tiba minta foto sama aku. Dan sekarang dia insya Allah jadi calon kakak ipar aku. Oh gitu. Tadinya dia pernah, waktu kita ke Medan dulu. Waktu kita roadshow di Medan dulu 2011. Jodoh nggak kemana ya. Terus dia insya Allah bakal sama kakakku. Alhamdulillah. Kamu inget nggak waktu kita ke Medan?
Kan kita selesai film kita masuk, ada ibu-ibu yang nggak bisa berdiri dari kursinya. Karena dia inget anaknya, dia nangis, akhirnya terus kita samperin, terus dia meluk kamu, dia bilang terima kasih, terima kasih. Kata dia, ibunya, anaknya juga meninggal karena kanker. Terus dia ngeliat itu, dia inget semuanya, kesakitan-kesakitan anaknya tuh ada di film itu. Asik kamu lupa ya? Aku lupa Kak, cuman seingat aku tuh banyak banget soalnya yang segitunya, ya nggak sih, yang Benar. aku tuh datang langsung meluk, yang langsung kayak Benar. rasa aku tuh beneran sakit. Benar. Dipikir kamu beneran sakit aja dia. Pas rambut aku masih tumbuh. Iya, segini ya, masih pendek gitu kan? Enggak, inget nggak yang kita pas launching? Jadi tuh aku rambut pendek banget tuh, yang kalau dipegang-pegang enak banget. Iya. Nah itu kita naik jalan-jalan naik Harley kalau nggak salah. Iya. Kan baca puisi kan, itu tuh Iya. hampir kayak mikir kamu sakit beneran kayak gitu loh Kak. Oh iya, itu kan soalnya kita ngisi acara di hari kanker kan? Iya bener-bener. Wah, kalau ingat semua itu tuh bener-bener banget, parah, kangen, dan Sama dia. ada di posisi itu sampai sekarang. Dan satu lagi, pas ke Surabaya itu manajer 21 itu ngomong begini, nyamperin aku, dia bilang, Mas, ini adalah film yang paling sampah, tisunya paling banyak selama ini. Jadi tisu sampah di mana-mana, kata dia. Terus manajer itu nonton. Terus kata dia, pantes. Langsung besoknya dia nantangin security mall untuk nonton, yang nggak nangis dikasih duit. Dan ternyata semua security mall-nya nangis. Ya Itu pas yang di Surabaya tuh. Itu parah, lucu banget, sumpah. gila ya Kak. Itu, wah, aku nggak habis pikir bisa sampai segitunya. Kalau misalkan kita kayaknya tuh dari hati, insya Allah pasti sampai hati ya Kak ya. Karena waktu itu aku tuh bener-bener nggak merasa, oh gue harus acting yang bagus nih, oh gue harus gini. Nggak sama sekali Kak. Justru aku merasa kayak, ya udah kamu peranin seolah-olah itu adalah kamu, dibantu sama kakak, sama Kais kan, sama temen yang mau belajar juga gitu. Jadi kayak gak ada rasa tinggi, gak ada rasa saling gimana, tapi kita bener-bener kerja sama, kita bener-bener aku kamu tidak, kamu siapa lah gitu. Bener-bener ya Kak. Sumpah aku kayak wow, Masya Allah. Dan aku termasuk orang yang angkat topi dengan actingnya Dinda. Jadi saat pertama kali aku ditelepon sama Festival Film Indonesia, dibilang Surah Kecil Untuk Tuhan masuk beberapa nominasi gitu. Aku tuh udah langsung ngebatin, pasti Dinda nih. Aku udah ngebatin gitu. Ternyata alhamdulillah yang masuk 2, Dinda Hau dan Alek Komang. Ya kan? Ya, terus Indonesian Movie Award ya. Iya, Indonesian Movie Award. Indonesian Movie Award. Terus Bali International Film Festival. Oh. Bali International Film Festival. Kamu menang loh, Din, di Bali International Film Festival. Aku lupa, dapat pialanya nggak sih, Kak? Nah, itu dia. Karena kan mereka tuh ngasih taunya telat. Nah, sebenarnya mungkin ada, mungkin. Nah, dia tuh kayak dapat plakat gitu. Nah, kamu tuh best pemain wanita terbaik, Om Alek pria terbaik di Bali International Film Festival. Terus skenario-nya menang juga di sana. Terus di Hong Kong kita menang sebagai salah satu film Indonesia yang menginspirasi, alhamdulillah. Terus dari tahun 2013, Din, sampai 2017, karena kamu sibuk sekali, jadi aku nggak pernah ngajak kamu. Aku keliling Indonesia bawa Surat Kecil Untuk Tuhan karena menjadi salah satu film yang membantu membentuk karakter bangsa. Jadi aku tuh ngajaknya kadang Mama Ranti,
kadang Fahda. Karena kamu sibuk stripping. Mohon maaf. sedang mencari rezeki. Iya. Dan itu dia. Setiap kita ke daerah-daerah, yang nonton tuh 1.000 orang di dalam apa namanya di apa sih namanya di aula gitu. Iya, 1.000 orang. Kita nonton sama 1.000 orang. Abis itu nanti kita naik ke atas panggung, kita diskusi. Itu Padahal guru. ya kak itu ya filmnya juga udah nggak ada di bioskop. Iya, jadi diambil sama Kemendikbud. Diambil sama Kemendikbud deh. Kita juga sempat ke Malaysia kan waktu itu. Iya, ke Malaysia sama Om Alek. Malaysia apa Singapura ya? Malaysia ya? Malaysia, Malaysia. Yang Om Alek mikir, yang orang Malaysia pikir aku anaknya Om Alek, bukan sutradaranya. Kan sutradaranya mana sutradaranya? Kayak, oh sutradara kok kecil, ya enggak? Dulu aku digituin, aku kecewa sekali. Terus Om Alek kesel, gila, masa lu masa kamu anak aku, tua sekali aku, gitu deh. Dinda, kita buka ini aja, kalau ada yang mau nanya-nanya, Dit. Mungkin ada yang kepingin bertanya. Buat teman-teman kalau kalian ada yang mau tanya, mau tanya di Q&A-nya atau tanya di komen aja kak, biar kakak yang baca. Terserah, enaknya gimana? Terserah Dinda. Kalau Q&A gimana, Dinda? Ini aku pertama kali live, jadi aku nggak ngerti. Oh iya bener, jadi itu pertama kali live buat Kak Haris nih. Gila ya, dia live bareng sama aku untuk pertama kalinya. Masya Allah. Nih, Din, aku udah selesai. Din, Iya kak. karena salah satu yang isi soundtracknya lagi ikutan live, namanya si Erik. Hai Erik, aku mau setelin lagu soundtracknya kita. Masih ada kak? Dengar nggak? Dengar. Oh iya, giveaway-nya nanti kalian posting di Instagram kalian. Apa yang kalian dapat atau kesan apa yang kalian dapat waktu itu nonton film Surakti untuk Tuhan. Nanti aku kasih buku harian. Ini isinya adalah semua kegiatan kita 10 tahun lalu yang mungkin Dinda juga udah lupa, ya kan? Nanti aku kirim ke Dinda juga. Ini ada 3 yang aku kasih buat teman-teman, buat 1 buat Dinda. Nanti Dinda DM alamatnya biar aku kirim. Nah jadi buat teman-teman semuanya yang pengen tanya, kalian bisa tanya langsung di komen biar kakaknya juga bisa langsung baca. Jadi bisa langsung jawab gitu. Berapa pertanyaan kak? Berapa 3 aja kali ya? 3 pertanyaan ya. Ya. Ada yang juga yang buat aku. Kak. Kenapa? Kak Ais yang pilih pertanyaannya. Oke. Suara aku putus-putus ya? Katanya iya. Tuh, Kak Haris ada project film lagi bareng. Tuh. Ih, pingin banget. Pingin banget, sumpah. Aku pingin banget. Justru gini, proyek film aku tuh aku pingin menggabungkan semua peran utama di film-film aku yang sesudah. Jadi kebetulan semua pemain aku adalah tokoh utamanya perempuan. Jadi aku pingin gabungin antara Dinda Hau, Prilly, dan Dinda Kirana. Dinda Kirana film yang mana, Kak? Film yang kemarin aku habis syuting, judulnya Siti Nurbaya. Oh, tapi belum tayang, udah? Pas selesai syuting, pas corona. Jadi sekarang lagi proses editing. Aku ntar diundang ya pas premiernya. Pasti aku undang. Aku pengen gabungin kalian bertiga karena menurut aku kalian bertiga punya kemampuan acting yang sangat luar biasa gila yang harus diadu. Harus diadu. Tiga-tiganya harus diadu. Dan kita kayak bertiga juga karakternya beda-beda gitu loh. Kayak... Betul. Bener banget. Karakternya beda-beda semua.
Menurut Dinda, siapa sutradara Dinda nggak boleh peres ya, karena lagi live sama aku nggak boleh peres. Menurut Dinda, siapa sutradara terbaik sepanjang karir Kak Dinda? Ini Eh, pertanyaan dari Sui 9. Hai Sui. semua sutradara itu menurut aku baik, tapi caranya aja yang berbeda. Karena kan eh, cara tersendiri untuk ngatur pemainnya harus seperti apa. Ada yang maunya begini, ada juga sutradara yang membiarkan pemainnya untuk eh, mengeksplor. Ya, jadi kalau dia paling terbaik, menurutku semuanya baik. Ini caranya masih beda sih, gitu. Oke. Oke. Cari aman. Cari aman ya. Mana lagi nih? Hilang. Satu pertanyaan lagi. Kata abang aku jadi tukang PKK tetap aja Bang Ais. Apa? Apa? Oh, itu abang komen dia bilang, aku jadi tukang PKK tetap aja Bang Ais gitu. Boleh. Loh. Tuh, saya Aci dari Kalimantan Barat. Saya salah satu relawan penggiat untuk anak perbatasan. Mohon Bang Haris Nizam untuk buat film cerita anak perbatasan tuh katanya. Oke. Nih, pertanyaan nih. Kais, sebenarnya seneng nggak Kak Dinda main sinetron stripping? Oke. Aku Jujur, jawab ya. ya. Aku jawab. Jadi awal-awal Dinda bermain atau memilih film itu awal-awalnya adalah FTV ya Din ya. Mm-mm. FTV terus baru sinetron kan. Nah, awal-awal Dinda memilih dia masih bertanya sama aku. Kais aku ngambil ini gimana? Kais aku ngambil ini gimana? Ingat nggak Din? Bener, Nah, ingat. benar. Nah, terus aku bilang sama Dinda begini. Aku buka-bukaan nggak apa ya Din? Nggak apa-apa. Oke, aku bilang gini sama Dinda. Dinda, kalau kamu uh, kalau kamu pingin berkarya emang di film, tapi kalau kamu ingin cari duit, kamu di FTV atau di sinetron, aku bilang gitu. Terus Dinda bilang, iya kak, aku sih sebenarnya idealisme aku pinginnya main film, tapi Oh, bagaimana ya kak, aku kan tulang punggung. Dinda ngomong gitu. Nah, dari terus aku bilang oke, nggak apa-apa Dinda, go ahead. Yang penting kamu tidak menurunkan kualitas kamu bermain. Aku bilang gitu ke Dinda waktu itu. Nah, setelah itu Dinda banyak ngambil FTV, sibuk, kita sama-sama sibuk, komunikasi kita jarang gitu kan. Tiba-tiba ada salah satu bukan sutradara, dia penulis skenario sinetron. Aku ketemu dan dia bilang gini, Riz, Dinda Dinda main di Aci ya? Ya, Aci ya Din ya? Aci bukan Din? Dinda, halo? dia mana Kak? Tadi putus-putus. Kamu main di Aci ya? Aci ya? Apa sih? Enggak, Anak, aku anak Indonesia. aku anak Indonesia. Nah, dia bilang, Riz, Dinda main di Aku Anak Indonesia itu. Terus aku bilang gini, aku udah lama nih nggak ngelihat Dinda, apalagi dia sudah kena virus sinetron. Aku bilang gitu kan. Mainnya gimana? Aku bilang. Terus dia bilang, mainnya masih dijaga dan bagus banget. Aku nggak bohong Din, karena yang ngomong sudah meninggal, jadi aku nggak boleh bohong. Yang ngomong udah meninggal orangnya, dia penulis skenario dan dia bilang, Mas Haris, Dinda masih mempertahankan kualitas dia berakting. Itu dia ngomong kayak gitu. Terus aku bilang, oh Siapa? alhamdulillah kalau kayak gitu. Kenapa? Siapa? Kamu nggak kenal, dia penulis. Oh, Masya Allah. Dia, Sekarang udah nggak ada dia ngomong lagi. gitu. Orang udah nggak ada, orang nggak ada 2000 berapa ya, aku lupa. 2018 atau 2017. Terus aku bilang, oh, oke, berarti syukurlah kalau kayak gitu. Kalau maksudnya sebenarnya kalau buat aku pribadi itu kan pilihan, mau main dimanapun itu pilihan. Cuman yang penting adalah tahu media. Saat di sinetron ya bermain dengan caranya atau dengan apa sih kebiasaannya di sinetron seperti apa. Tapi kalau di film ya udah, Dinda kan tahu porsi bermain film seperti apa. Itu aja, jadi tinggal switch kiri, switch kanan gitu. Cuma kalau Dinda nantinya mau main film lagi sama Kais, harus kosong paling enggak 8 bulan nggak main-main sinetron dulu supaya fansnya kangen
Jadi pas filmnya keluar, mereka semua nonton. Betul, nggak apa-apa. Nanti aku bela 08 bulan deh, guys deh. Iya Dan kan? Terus, tuh, inget nggak sih Kak, aku tuh kan suka di terus pas banget papa sakit. yes. Jadi aku memang bener-bener harus harus ngumpulin uang buat bantuin papa untuk cuci darah. Kayak aku getol. Ya. Padahal sebenarnya dari hati yang paling dalam tuh aku aku masih pengen film, aku masih pengen banget berkarir kan. Tapi Nah, karena takdir berkata lain, akhirnya aku terjunlah ke dunia seni. nggak itu nggak ada yang salah, itu nggak ada yang salah, itu semua itu pilihan dan maksudnya lihat Dinda sekarang, teman-teman bisa lihat Dinda sekarang, Dinda sudah menjadi idola yang insya Allah bisa dicontoh gitu. Jadi semua apa ya, semua sifat baiknya dicontoh, buruk-buruknya dibuang. Karena kita manusia ya Din ya, kita kan gak luput dari kesalahan gitu. Oh, bisa jadi Dinda yang sekarang ini pastinya atas support dari orang-orang terdekatku, semua orang yang membentukku dari awal, salah satunya Kai, Alex, ada Mama Kanti, dan masih banyak lagi gitu, termasuk ya orang-orang yang ada di Skylar Picture, ya nggak sih Kak? Kayak Iya. siapa? Dudung, bener nggak sih namanya? Ya. Bener kan? Mas Dadung, Mas Dadung. Mas Dadung. Ya. Terus banyak banget deh orang-orang yang ngebentuk aku untuk apa ya? Pokok karena syuting itu tuh bener-bener pahit. Menurutku kayak kita tuh jadi pahitin, sengaja dibuat belajar, sengaja mengerti artinya film tuh seperti apa. Yang namanya lama banget guys. Kalau kalian bandingin dengan reading film zaman sekarang itu tuh readingnya tuh kayak cuma 2 minggu. Yang kayak gitu loh. Kalau zaman dulu ya, lalu aku kalau reading film itu tuh bisa kita berapa bulan kali ya kayak? 3. Belum 3 dance-nya. bulan. Abis Ya. dance-nya iya gak sih Kak? Terus kita observasi ke tempat cancel-nya. Terus Iya. pas yang gitu, yang pokoknya prosesnya tuh benar-benar panjang bangetan. Beda banget sama sekarang. Kalau sekarang mungkin ada, tapi kayak film-film tertentu, film-film yang apa ya, yang film ceritanya tuh Well prepare lah. iya gitu. Aku filmku yang kemarin karena Dinda harus berbahasa Minang, jadi readingnya 3 bulan lebih juga sih Dinda. Jadi dia harus bisa, Dinda Kirana harus bisa berdialek Minang. Pasti Gitu keren, sih Dinda. berarti bagus banget Kak. Harus nonton ya. Ini adalah film pertama aku buat film romance. Karena selama ini kan film keluarga. Ini film romance pertama aku. Oke, fix nanti aku akan nonton. Dan tentang Sarel. siapa Din? Sarelia Raisa. Oke. Terus Kak. Terus, ntar dulu. Apa namanya? Sorry, aku kok pencet-pencet ya? Kalau lagi gini. Oh, ini ada kru aku nih, Kak. Kai sehat-sehat ya. Sama-sama. Itu kru yang waktu di Siti Nurbaya. Oh. Terus, Din, sebentar. Kak, boleh buat film, oke. Insya Allah ya, kalau mereka jadwalnya semua pas antara Dinda Kirana, dan Prilly. Tapi pernah nggak sih Kak, kakak ada niat untuk buat versi sekarangnya? Aku pingin sih. Aku pingin banget, maksudnya kayak pingin buat gitu ya. Tadinya kan sebenarnya kan kayak main yang baru. Pasti kan kayak bagus nggak sih? Kayak iya. Tadinya itu mau di remake buat ke Filipina apa Thailand gitu tadinya. Cuman terus kayak nggak jadi. Ini ada yang nanya nih, waktu jadi pemain Surat Kecil Untuk Tuhan itu, kakak beneran dibotakin ya rambutnya?
Kalau memang iya, jadi bagaimana Kak keluh kesahnya Kakak waktu dibotakin gitu? Contohnya ketemu temen Kakak gitu. Nah, jadi ya beneran dibotakin. Aku inget banget pas syuting Surat untuk Tuhan itu aku punya pacar pertama kalinya. Si itu, Dan Din. Si itu bukan? iya sih itu. Eh, kamu udah lihat yang sekarang belum dia? Udah gede banget loh. Iya udah gede banget emang Kak. Udah. Iya, iya. Oke, oke. Ya aku ada jalan gitu kan. Terus ketemu sama temennya. Nah pas ketemu sama temennya, aku inget banget dia ngomong kayak gini Kak. Temen lo, temen lo bukan temen lo. Temen lo beneran cancer ya? Digituin aku kayak gila. Dan aku nggak ada malunya sama sekali. Aku bener-bener bersyukur banget karena walaupun aku botak, aku ngerasa aku keren aja. Ya, kan? Justru itu kayak momen tercantiknya Dinda pas botak deh. Walaupun badannya Waktu di kurus, tahun, karena kan kamu kurus ya. 29 kalau nggak salah berarti. Enggak, 29 kan? Dari 32. enggak, aku dari 38 turunin jadi 35. Oh iya, dari 38 jadi 35. 38 turunin jadi 35. Iya. Gila Din, sih. ada yang nanya nih. Gimana Dinda mengontrol emosi ketika adegannya menangis? Jadi aku tuh beneran gak peres. Cuman waktu itu emang aku tuh gak yang aku gak acting gitu. Beneran aku posisinya. Jadi aku kok gimana caranya kontrol? Ya udah ngalir aja. Paling untuk menjaga mood aku ya aku lebih banyak eh, sendiri itu doang sih. Aku nggak atau ngobrol terlalu banyak sama teman-teman yang lain kayak gitu doang untuk menjaganya ya. Tapi misalkan untuk nangisin kayak gitu-gitu itu benar-benar ngalir itu, sengalir itu. Dan supaya kalian tahu semua, ya. Dan supaya kalian tahu semua, aku adalah sutradara yang anti pemainnya pakai bantuan tetes mata untuk nangis. Kayaknya aku Jadi nggak harus real. Sampai sekarang Dinda masih kayak gitu. kalau stripping itu kadang ada yang suka bantuan juga. Cuman dia karena uh, cepet kan kak harus cepet Oh iya. dan terusan jadi beberapa kali ada yang pakai tapi jarang 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 banget. Berarti kamu masih bisa menjaga dia dari master, medium, close, nangisnya bisa konstan, masih tetap bisa. Insya Allah bisa. Gila, salut parah. Oh nih, ada kendala nggak Dinda pas syuting Scoot? Kendala apa ya kak kendalanya ya kayak kalau ada kendala Kendala. pasti kak Kais tahu duluan gak sih? Kalau kendala itu lebih kepada waktu itu ada yang berantem ya, perang. Kakak itu kan setelah syuting. Itu salah syuting ya. uh, Nggak ada sih, nggak ada yang berantem. Cuman ada yang cinlok ya kan, kayak gitu-gitu ya. Cinlok Biasa doang lah. paling itu kak yang kalau misalkan aku capek terus moodnya lagi jelek itu dibantunya sama kakak ini aja sama kakak sama yang lain moodnya Iya. karena kalau lagi syuting film itu bener-bener yang kita tuh harus jaga mood banget jaganya tuh Benar. yang apa ya karena kan harus total kan harus film bukan sinetron jadi memang bener-bener fokus aja ketika kita udah di set yang kayak gitu udah nggak bisa bicara. Dan salutnya adalah Dinda waktu itu adalah anak umur 14 tahun yang punya profesionalitas tinggi. Jadi jam berapapun kita syuting ya Din, tetap on. Apalagi kan kalau emang kita nonton Surat Kecil untuk Tuhan, hampir semua scene-nya itu penuh emosi. Nah, Dinda bisa ngejaga itu walaupun kita take-nya jam 2 pagi, jam 3, bahkan pernah tembus sampai subuh ya Din ya. Itu Dinda bisa jaga itu gitu. Ingat nggak Iya, itu kacau sih, itu kacau. Itu nggak boleh sekarang, itu sekarang nggak boleh. boleh lagi sekarang tapi Itu sekarang nggak boleh. seru banget aku kayak Bener. masih Oh iya, kenapa Din? tapi seru banget kalau inget itu tuh sekarang nggak lagi rasain syuting kayak bener-bener udah nggak Nih, pernah iya hmm. kalau kayak wah pengalaman biasa karena kayak gila ya gue dulu kuat gitu sekarang
jam 4 aja tuh udah ngantuk banget. Jam 2 aja tuh udah ngantuk banget, Kak. Hmm. Dan oh ya Din, aku mau ngasih tahu nih, aku tuh banyak banget dapat komplainan dulu waktu Hmm. Surat Kecil untuk Tuhan tayang ini. Komplainannya bukan dia kecewa sama filmnya, bukan kecewa sama apapun, bukan. Dia itu komplain karena mereka ibu-ibu rata-rata yang komplain. Komplain tuh gini, Mas sutradara, gitu kan. Kenapa sih adegan senengnya tuh sedikit sekali? Kita baru seneng aja udah nangis. Jadi mereka tuh sedih, mereka tuh kesel. Kenapa adegan yang kamu dijemput sama Kak Cika, yang kring-kring, kamu tertawa, ya kan? Terus jalan bareng itu cuma sebentar. Nah itu mereka kecewa banget. Harusnya agak lama dikit supaya apa? Seneng seneng dulu gitu. Pada ngomong gitu. Jadi abis dinaikin senang, tiba-tiba langsung jatuh. Treng. Ya ampun, seru banget Kak kalau kita ngebahas tentang Surat Kecil untuk Tuhan ini nggak ada habisnya. Benar, Kakak ada niatan benar. buat Aku sama Esa atau siapa gitu nggak Kak? kenapa sorry nggak dengar? Ada niatan untuk live bareng, ngobrol-ngobrol bareng sama Esa atau siapa gitu nggak Kak? Iya, aku pingin abis ini pinginnya sih mau live sama Mama Ranti abis ini next atau kapan mau ngobrol sama dia, mau cerita-cerita gitu, cerita. Karena kan aku tuh nggak tahu ya, buat aku pribadi aku bangga juga gitu. Mama Ranti kan main di film kedua aku, dia main di film kedua aku dan main hanya tiga scene dan dia membawa pulang piala Serius? sebagai pemain pendukung terbaik. Iya, di film Hasduk Berpola. Dia sampai kaget, guys, ini serius kak, aku masuk nominasi. Iya Mama Ranti, ya Allah, peranku dikit. Dan waktu itu saingannya dia waktu itu Tara Basro. Menang nggak Kak tapi? Atau nominasi Dia aja? menang, menang, Ya Allah. menang di Indonesian Movie Award Padahal cuma 3 scene ya Kak ya? tiga Emang scene. kalau Itu kadang-kadang yang orang suka lupa. Pemain itu kadang-kadang suka lupa. Kok scene gue dikit? Padahal bukan jumlah scene-nya, tapi bagaimana kamu bisa tampil maksimal. Kadang-kadang kan orang suka kayak gitu ya, Din. Pemain-pemain baru kadang-kadang ngerasa, apalagi kalau pemain baru yang selalu dapat peran utama gitu, tiba-tiba masuk ke film, aku ambil contoh waktu aku casting lah, tiba-tiba dia ngerasa, oh, kok gue dikasih peran pendukung nih, gue nggak mau karena gue biasa peran utama. Buat aku, bukan peran utama, bukan peran pendukung, tapi kalau lo bisa mainnya stealing, lo malah bisa bersinar. iya. Tadi karena Mama Ranti juga tipenya yang kerjanya pakai hati Kak, dan dia nggak mikir dia Iya. bakal piala atau dia bakal gimana, tapi dia memang memberi maksimal mungkin actingnya dia, sehingga ya, akhirnya piala itu emang bukti bahwa dia memang pemain yang bagus, pemain yang terbaik gitu sih. Bener banget. Gila. Dinda, kita udah lama banget nih kayaknya ya. Kita kayak harus ketemu, harus ngobrol lagi, harus cerita-cerita tentang film lagi sih Kak. Benar. Aku pinginnya sih kita bisa reunian ya. Kita reunian Ayo dong. bertujuh dengan semuanya. Gitu habis COVID kali ya. Habis COVID kita ngumpul semua keluarga Surat Kecil untuk Tuhan. Kita ngobrol-ngobrol gitu kayaknya seru deh. Sama Mama Ranti Menyambung juga, silaturahmi. Iya, sama Maran. sama Sama Pak Yus. ada yang Oh, bawa anak nanti, pasti lucu banget kan. Dinda, Oh ya maaf ada yang maaf. bawa anak dua loh. Ada yang bawa anak dua. Iya. Itu kayaknya Iya kan? jangan sedih, Aduh. Jangan sedih, sabar ya. pasti pasti ada kok. Apa itu? Gak tahu. Ya. Dinda, aku senang banget bisa live sama kamu, Din. Bener-bener berasa kayak kita balik ke time machine gitu ya. Balik ke 2010 Mau saat kalau disuruh balik lagi, aku mau banget sih. Balik lagi kayak dulu ya. Aku pengen banget ngerasa momen-momen itu lagi. Seru banget. Seseru itu. parah. Ya udah se itu sih aku ngerasa. Ya aku ngerasainnya sekarang nggak ngerasainnya gila ya, dulu tuh ternyata momen-momen yang dulu itu justru malah momen-momen yang hebat. Karena sekarang jarang banget main momen kayak gitu.
sama Benar. teman-teman Oh iya. kayaknya gitu. Oh iya benar. Din, aku masih ingat banget. Kayaknya tahun 2015 apa 2016 aku lupa. Almarhum Julia Perez itu mention film Surat Kecil untuk Tuhan waktu dia nonton di rumah sakit. Hmm, serius Kak? Serius. Nanti aku capture, aku DM ke kamu. Jadi dia tuh mention tuh, dia ngomong gini, congratulations buat sutradaranya, buat pemainnya, filmnya luar biasa sekali. Dia itu nonton di rumah sakit. Pasti dia nangis almarhumah pasti karena Aku di aku di mentionnya sama Bunda Dian. Tahu nggak Bunda Dian? kayaknya Produser. kayaknya aku pernah denger deh. Yan. Nah, dia bilang nih colek sutradaranya gitu di mention ke aku, terus aku ih ya Allah seneng juga ya Julia Perez gitu kan. Terus aku love, kayaknya aku live di Twitter. Jadi ntar aku cek, nanti aku kirim ke kamu biar kamu lihat. Kamu kan kenal ya sama almarhum ya? Kenal. Pas dia masih botak, Hmm. aku kenal. Udah dibotakin juga aku kenal. Hmm. Gitu. Yeay, kita udah lama banget nih Kak, live-nya kan lumayan 1,5 jam. Iya, iya benar. Berapa lama? Berapa lama kita? Nah, 1,5 jam. Luar Dan biasa banget. Gak berasa ya, Din? Gak parah, berasa. kalau kita terusin obrolannya pasti mungkin bisa sampai besok-besok nih. Parah. Surat kesentuhan Tuhan itu. Aku seneng banget. Itu ada si ini, ada Safira. Kangen banget sama Dinda, Kais. Hai sayang, Vira. Vira tuh adanya Tiara. Bener gak? Bener kan? Iya benar. Iya benar benar benar. Vir, salam ya buat Tiara ya. Oke, Dinda. Aku Iya, makasih banget ya, Dinda. Aku makasih banget. aku makasih banget Semoga kita jadi bagian dari surat kesentuhan Tuhan. Kak Ais juga mau live bareng sama aku. Tanpa Kak Ais, tanpa Tyler Picture, tanpa tim dari untuk itu nggak mungkin banget aku bisa jadi Dinda yang nggak mungkin amin. banget. Amin. Amin. Dan satu hal, Dinda, yang harus kita bangga bersama adalah alhamdulillah kita pernah mencetak sejarah di perfilman Indonesia. Surat Kecil untuk Tuhan menjadi film terfavorit dan terlaris nomor 1 di Indonesia tahun 2011. Box office. Amin. Allah. Dan itu akan dikenang terus sampai kapanpun. Alhamdulillah kita menjadi bagian dari Surat Kecil untuk Tuhan. Hebat. Keren-keren. Ais, sepertinya kita harus sudah live ini. Siap, benar, benar. Harus banget disudahi karena sudah terlalu malam. Sudah terlalu malam. Nanti kapan-kapan kita live lagi. Mungkin nextnya kita bisa live bareng sama Esa atau sama Mama Ya, sama semua pemain dari Surat Tuhan, sama Kais juga. Kak ya. Aisyah tuh sukses terus buat filmnya, gayanya. Dan nanti ada film bareng Kais lagi. Amin, amin. Insya Allah, pasti, pasti, pasti. Amin. Oh, Dinda, kita janjian Zoom meeting aja sama-sama pemain. Ayo kapan? Kabarin ya. Ya, nanti aku arrange ya. Ada arrange. Siap. Ya udah buat Oke. teman-teman yang udah nonton, udah bosan mendengar cerita kita. Nanti buat kalian kan bisa nonton film yang ada di YouTube juga deh kayak. Ada. Tuh ada teman aku Oke, komen Dinda. Apa? baper banget sama film Surat Kecil untuk Tuhan katanya. Ya kan? Semuanya tuh pada bilang kayak gitu. Makasih ya Kak Aida. Ya, sama-sama. Semuanya. Dadah Kak Ya, Aida. semuanya thank you. Ya, Assalamualaikum, Dinda. Thank you banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, makasih Anda nonton live-nya ya. Sampai ketemu lagi.